Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inatsa Salsabila dengan NIM 2141104020030. Jadi di video kali ini saya akan menjawab UTS berbentuk video dengan mata kuliah Sumber Belajar PAI berbasis multimedia. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Jelaskan apa yang dimaksud sumber belajar sebagai media pembelajaran. Berikan contoh aplikasinya. Sumber belajar adalah suatu daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan. Biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar dan sekaligus bagian integral teknologi pendidikan yang perlu dimanfaatkan dan didaya gunakan untuk menunjang keefektivitas proses pembelajaran. Media pembelajaran yang dimanfaatkan secara optimal dapat membantu guru dalam mengajar serta mengurangi kebosanan siswa. Macam-macam media tersebut yaitu ada media audio, media visual, media audiovisual, serba aneka, dan gambar fotografi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar, kemudian buat analisis kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ada berbagai macam sumber belajar. Yang pertama, pesan atau message. Informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, arti, fakta, dan data. Contohnya semua bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada orang atau people, yaitu bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyampai pesan. Contohnya guru dan teman. Selanjutnya media software atau materials, yaitu sesuatu yang dapat menyampaikan pesan dengan menggunakan sebuah peralatan. Contohnya slide, film, dan PowerPoint. Selanjutnya ada peralatan DVD, yaitu sebuah benda atau perangkat keras yang membantu atau menjadi perantara dalam menyampaikan pesan melalui media software dalam proses belajar mengajar. Contohnya laptop, komputer, dan proyektor. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan perpustakaan yaitu sebagai tempat pencarian informasi atau sumber belajar yang mudah dan lengkap, tempat yang nyaman dan kondusif untuk belajar. Memungkinkan. Kriteria umum dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas ini meliputi ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Sumber belajar perlu disesuaikan dengan alokasi dana dan kebutuhan sumber belajar yang akan digunakan. Seperti layaknya prinsip ekonomi, perlu diusahakan agar mampu mendapatkan sumber belajar berkualitas, mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Jika perlu, dapat memanfaatkan lingkungan sekitar yang tersedia sehingga peserta didik juga dapat dengan mudah memanfaatkannya. Kemudian fleksibel atau kompatibel, yaitu sumber belajar tidak harus mengikat pada satu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Akan lebih baik jika dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, bahkan juga keperluan yang lainnya. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.